warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji serta syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai hari ini, bahkan sampai siang hari ini, Allah masih saja senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat Islam, iman, sehat, dan banyak-banyak nikmat lainnya. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin seluruh umat, yakni pemimpin yang menjadi suri tauladan terbaik yang di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, habibina wa nabiyina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga dan kerabatnya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan semoga kita di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar, yang insyaallah akan mengisi kajian kita pada siang hari ini, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Dan juga yang saya hormati dan juga yang saya cintai para santri, semoga Allah selalu memberikan kepada antum-antum semua itu keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, agar mempersingkat waktu, langsung saja kita buka kajian pada siang hari ini dengan baca Ummul Quran bi barakati suratil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi fili wali walidayya walil mu'minina amin. Baik, agar kajian kita pada siang hari ini menjadi penuh berkah, marilah kita sama-sama merenung sejenak, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh salah satu santri putra, yakni akhuna Muhammad Ian Ferdiansyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas الناس وباءوا بغضب
من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran yang baru saya tadi dibacakan, mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala dan kebaikan khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin alamin. Baik, selanjutnya ialah acara inti, yakni pemaparan materi yang insya Allah akan diisi oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Arif B. Iskandar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Para satidah yang Allah muliakan, para santri yang dicintai, tidak lupa juga al-mukarramun wal muhtaramun, para orang tua wali santri, para muslimin, para wakif dan umumnya kaum muslimin semuanya yang sama-sama mungkin menyaksikan acara ini secara online. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sepantasnya kita bersyukur masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa sama-sama hadir atau menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah untuk kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, karib kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in juga pada kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, seperti biasa mari kita membacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk muallif atau musannif, ya, pengarang kitab ini, Haddatus Syekh Hasim Asy'ari rahimahullah ta'ala, nafa bihi wa biulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surganya, ya, dijauhkan dari azabnya, dan amal-amal beliau, ilmu-ilmu beliau yang telah disebarluaskan termasuk dalam karya-karya beliau ini menjadi pahala jariah yang mengalir bagi beliau sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Ala dunya wala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita berdoa untuk diri kita sendiri,
untuk keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ya. Kita doakan juga teman-teman kita, saudara kita, ya. Kita doakan juga wabil khusus kepada para wakif, para muhsinin yang telah menitipkan sebagian hartanya kepada pondok ini, ya. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah. Kita doakan keluarganya diberikan keberkahan, panjang umur, kesehatan lahir dan batin, diberikan keturunan, anak-anak yang soleh-solehah. Dan kita juga diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus, ya, thalabul ilmi, untuk terus mengamalkan ilmu, dan kita berharap menjadi salah satu dari penghafal dan pejuang Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan di halaman 56 dalam kitab aslinya, ya. Masih terkait dengan bab adabul alim fi haqqihi, ya. Jadi adab seorang alim termasuk berarti seorang muallim terkait dengan dirinya. Sedikit mengulang yang ketujuh, wasabi ayyakuna ta'wiluhu, hendaklah seorang alim menyandarkan atau sandarannya fi jami' umurihi, dalam seluruh urusannya itu adalah Allah Ta'ala, kepada Allah. Itu, ya, kemarin sudah kita tegaskan. Wasaminu yang ke-8, Allah yaj'ala, hendaklah seorang alim, seorang ulama, seorang muallim, pengajar, ustadz, mudaris, ya, tidak menjadikan ilmunya sulaman, sebagai tangga, yatawassalu bihi, yang mengantarkan, ya, dengan ilmunya tadi ilal agrod duniawiyah, pada tujuan-tujuan duniawi, ya, min jahin, misalnya dengan ilmunya dia ingin meraih jabatan yang tinggi, ya, au malin, atau ingin mendapatkan harta, jadi ilmunya digunakan untuk mencari dunia, harta, supaya kaya, au sum'atin, atau sum'ah, ya, atau riya, ingin mendapatkan pujian, au sahratin, atau kemasyhuran, popularitas, ya, saya misalnya ingin suatu saat jadi orang terkenal, mubalik terkenal, dai terkenal, ya, au taqaddum ala aqrani, atau dia ingin berlomba dengan teman-temannya. Nah, ini tujuan semacam ini tentu harus disingkirkan dari seorang alim. Seorang alim, ya, dia harus seluruh urusannya berorientasi pada akhirat, gitu, ya. Sampai situ kemarin, ya. Baik, kita lanjutkan watasi, ya, yang ke-9, Allah yu'azzima, hendaklah seorang alim tidak mengagungkan, tidak menganggap agung atau besar abna ad-dunya, anak-anak dunia. Maksudnya apa? Para putra penggede, ya. Misalnya anak-anak pejabat, anak-anak penguasa. Jadi walaupun kemudian seorang alim punya murid, anak seorang presiden misalnya, anak seorang menteri, anak anggota DPR, ya, maka biasa aja gitu, nggak perlu kemudian jadi begitu mengagungkan dirinya, ya, karena tetap posisinya sebagai murid, ya, yaitu bil masyi ilaihim, dengan cara apa? Pergi ke tempat-tempat mereka. Misalnya apa?
ya diundang ke istana negara oleh presiden misalnya, diundang ke rumah seorang menteri, seorang pejabat. Untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu. Nah, ini sebetulnya para ulama ya itu tidak kemudian mengajarkan kepada kita seperti itu. Ya, nanti dijelaskan di sini kenapa. Ya. Karena ilmu itu adalah mulia. Lebih mulia daripada para pejabat, para penguasa. Ya. Sehingga apa? Kalau ilmu itu mulia, ilmu itu agung, jangan merendahkan ilmu. Makanya idealnya apa? Murid itu datang ke guru, bukan guru mendatangi murid. Ya. Nah, ini jangan mentang-mentang kita orang tua kita kaya, kemudian katakanlah ya mengundang ustadz ke rumah. Bagusnya apa? Walaupun kita orang kaya, tetap kita datangi guru kita. Karena apa? Itu dalam konteks atau dalam rangka memuliakan ilmu gitu. Ya. Wal qiyami lahum, atau bahkan kita bekerja, bahkan disuruh-suruh sama anak penguasa, anak pejabat mau-mau saja. Ya. Hanya karena mungkin tadi dapat bayaran yang besar. Nah, seorang alim itu tidak boleh merendahkan diri seperti itu. Karena sesungguhnya apa? Seorang alim lebih mulia dari para penguasa. Ya, tentu seorang alim yang mengamalkan ilmunya, seorang ulama lebih tinggi kedudukannya daripada penguasa. Ya. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sebagai pewaris nabi, maka tidak selainnya dia merendahkan diri di hadapan manusia, merendahkan ilmunya. Ya. Illa kecuali idza kana, jika fidalika, dalam hal dia berkunjung kepada anak-anak pembesar tadi, ya, atau mendatangi penguasa tadi, maslahatun, ada kemaslahatan, ya, tazidu yang melebihi al-hadil mafsadah, dari kerusakan semacam ini. Jadi dalam kitab ini ditulis ini sebuah kerusakan kalau seorang ulama mendatangi penguasa, mendatangi anak-anak penguasa. Karena seharusnya apa? Justru mereka mendatangi ulama gitu ya. Sebaliknya, itu yang benar. Karena ilmu lebih mulia daripada mereka. Ya, kecuali tadi, ya, boleh, bukan berarti tidak boleh seorang ulama, seorang guru mendatangi murid dalam kondisi yang memang mengharuskan begitu. Contoh mungkin, ya, ada murid-muridnya katakanlah mungkin cacat, mungkin punya keterbatasan, dia gak bisa mendatangi majelis ilmu, sementara dia sangat ingin belajar, misalnya gitu ya. Nah, tentu ini jangan ditolak gitu, ya, jangan ditolak. Tapi kalau seorang ulama mendatangi pintu-pintu penguasa untuk mengajari mereka karena merasa segan dengan mereka atau bahkan berharap pemberian yang besar dari mereka, ini jangan sampai seperti itu. Ini namanya merendahkan ilmu, ya. Nah, jadi ada kebolehan tapi dalam kondisi tertentu yang memang tadi memaksa seorang ulama, seorang alim datang kepada mereka. La siyama, terutama ayyadhaba bi ilmihi, ya. Jangan sampai kemudian seorang alim pergi bi ilmihi dengan membawa ilmunya ila makani, ke tempat man yata'allamu minhu, orang yang akan belajar ilmu. Jadi maksudnya jangan sampai seorang alim pergi datang ke muridnya hanya karena muridnya ini orang kaya, anak pembesar, anak konglomerat, anak pejabat.
Ya. Jadi nanti kalian kalau sudah jadi ulama, insya Allah ya amin, jangan silau dengan orang kaya, dengan para pejabat, dengan anak-anak mereka. Jangan kemudian ketika diundang mengajar mereka dianggap sebagai sebuah kehormatan. Tidak. Ya, kalau mau suruh datang mereka ke majelis ilmu kita. Ya. Karena itulah sikap ulama dulu. Ya. Wa in kanal muta'allimu, meskipun pembelajar tadi, santrinya tadi, muridnya tadi kabirul qadri. Tadi punya kedudukan yang tinggi karena anak pejabat, anak orang kaya. Ya. Maka tidak selayak seorang alim berkunjung kepada mereka untuk mengajar mereka. Biar mereka yang datang. Kenapa? Karena yang butuh siapa? Ya mereka, yang butuh ilmu kan mereka. Ya. Nah, ini bukan dalam konteks kita punya sikap sombong, tidak. Ini adalah cara kita memuliakan ilmu supaya ilmu tidak dianggap remeh, tidak dianggap rendah. Ya. Coba kita bayangkan kalau kemudian ulama bisa dibeli atau ilmu bisa dibeli dengan uang gitu ya, maka orang-orang kaya itu akan meremehkan ilmu, meremehkan para ulama. Ya. Bayasunu, akan tetapi justru seorang ulama, seorang alim harus menjaga ilmahu, ya, kewibawaan ilmu, kama sonahu, sebagaimana menjaga kewibawaan ilmu siapa? As-salafus soleh, generasi salafus soleh terdahulu. Ya. Mereka orang-orang yang sangat paham ilmu itu harus dimuliakan, diagungkan, tidak boleh dianggap remeh. Ya. Begitu ya. Wakhbaruhum, dan informasi tentang mereka, para ulama yang senantiasa mengagungkan ilmu, fidzalika masyhuratun, itu sangat masyhur. Ya. Mal khulafa wa ghairihim, termasuk diantaranya sikap mereka terhadap para khalifah, terhadap keluarga khalifah atau para pejabat selain mereka. Ya. Kama sebagaimana rawa atau ruya, ya, telah diriwayatkan an Malik bin Anas, dari Imam Malik bin Anas yang disebut sebagai ulama Darul Hijrah. Ya, Imam Malik itu siapa? Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, luar biasa, guru dan murid kemudian tapi berbeda paham sampai melahirkan mazhab sendiri-sendiri. Gak ada masalah, tidak kemudian saling bertengkar mereka, ya. Mereka saling menghormati. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, di antara satu doa yang selalu beliau panjatkan setiap saat adalah doa beliau kepada gurunya Imam Syafi'i. Ya, termasuk guru-gurunya yang lain gitu. Nah, ini kalian ya sebagai murid punya guru, ya, yang pernah mengajar kalian mungkin dari SD, dari TK, termasuk sekarang. Doakanlah ya guru-guru kalian, ya. Karena apa? Tentu tidak bisa kemudian apa istilahnya dibandingkan ya kemuliaan ilmu yang telah apa istilahnya kita dapatkan dari guru-guru kita itu, ya. Sangat luar biasa. Nah, Anas bin Malik, Malik bin Anas, ya, bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat, ya. Ini Malik bin Anas, Imam Malik yang menulis kitab Al-Muwatta, ya. Kitab hadis yang terutama berisi masalah-masalah hukum. Annahu, bahwa beliau qala, pernah berkata, dakhaltu, aku pernah masuk ala Harun ar-Rasyid. Artinya beliau pernah berjumpa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Ini seorang khalifah yang kekuasaannya sangat luas, luar biasa.
jauh melebihi pangkat seorang presiden. Ya. Ini adalah penguasa besar, Harun ar-Rasyid. Faqala, maka berkata li, siapa? Harun ar-Rasyid, khalifah, berkata kepadaku, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Ini sebutan atau panggilan kepada Imam Malik. Yan bagi an takhtalifa ilaina, harusnya engkau ini ya mondar-mandir ya kepada kami. Kata siapa? Harun ar-Rasyid kepada Imam Malik. Hatta yasma'a, sehingga akan mendengar siapa? Sibyanunal al-Muwatta, anak-anak kami bisa mendengar, bisa belajar kitab al-Muwatta. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid berharap Imam Malik itu sering berkunjung ke istana atau ke rumah siapa? Khalifah Harun ar-Rasyid, supaya apa? Anak-anak khalifah bisa belajar, bisa mengkaji kitab al-Muwatta karya Imam Malik. Ya. Qala, akan tapi berkata siapa Imam Malik, a'azzallahu al-amira, semoga Allah memuliakan amir, memuliakan khalifah. Inna hadal ilmi, sesungguhnya ilmu ini minkum, ya, dari kalian kharaja, telah tersebar luas, ya. Fa'in antum, ya, a'zaztumuhu azza, kata Imam Malik kepada Khalifah ar-Rasyid, jika kalian memuliakan ilmu, maka kalian akan mulia. Ya. Wa in zaltumuhu dzalla, dan jika kalian merendahkan, menghinakan ilmu, maka kalian pun akan hina. Nah, ini yang harus dicatat, kata Imam Malik, wal ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Atau dalam bahasa lain, al ilmu yuzar wala yazur. Ilmu itu dikunjungi, bukan mengunjungi. Ya, ngerti nggak? Artinya apa? Kalau orang ingin belajar, datanglah kepada ulama. Bukan ulama datang kepada calon murid, tidak. Nah, Imam Malik menganggap kalau seorang ulama datang ke muridnya, bukan sebaliknya, itu justru telah merendahkan ilmu. Ya. Sementara ilmu itu dimuliakan. Artinya Pak Imam Malik bukan sombong, tidak. Justru karena belum memuliakan ilmu, maka orang yang butuh ilmu harusnya datang gitu kepada ulama, kepada guru. Bukan guru datang ke murid. Ya, di antara cara Imam Malik memuliakan ilmu, ya, dalam riwayat beliau itu kalau di majelisnya, beliau itu berpakaian dengan pakaian yang sangat mewah, ya, memakai pakaian terbaik. Kenapa? Supaya Pak punya wibawa di hadapan jamaah, ya. Jadi supaya makin terasa kewibawaan, kehormatan ilmu. Jadi kalau kalian ngajar itu jangan kemudian pakai kaos, ya, seenaknya. Misalnya, kita harus memakai pakaian terbaik kalau ada. Kalau nggak ada, ya pokoknya terbaik, ya. Supaya tadi, karena ini majelis ilmu, ilmu itu harus dijaga kemuliaannya. Cara kita menghormati ilmu, hadir di majelis ilmu dengan pakaian terbaik, dengan sikap terbaik, ya kan? Dengan konsentrasi terbaik, dengan niat terbaik. Jadi kalian di sini misalnya tidak kemudian melihat katakanlah Abi, ya, tapi kalian lihatlah ilmu yang lebih layak untuk dimuliakan, dihormati, diagungkan. Karena kata Imam Malik tadi, ya, fa in antum
tumuhu azza. Jika kalian memuliakan ilmu, kalian pasti mulia. Ya, wa in dalaltumuhu dzalla. Dan jika kalian merendahkan ilmu, kalian pun akan rendah, akan hina gitu. Gitu ya. Makanya kalau orang sedang belajar tidak memperhatikan, tidak konsentrasi, ya, sering kemudian tertidur di majelis ilmu, ini sebetulnya berarti kurang menghargai ilmu, kurang penghargaan terhadap ilmu. Pada ulama dulu sangat memuliakan, sangat mengagungkan ilmu. Ya. Paham ya? Jadi di majelis ilmu itu bukan kemudian harus ada leluconnya, tidak. Karena kita tidak sedang mempelajari lelucon kan? Kita belajar ilmu. Harus serius justru. Ya. Nah, itu kata Imam Malik, ya, jadi catat wa ilmu atau al ilmu yu'ta walayati. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Al ilmu yuzar walayajur. Ilmu dikunjungi bukan mengunjungi. Jadi sekaya apapun kalian, misalnya orang tua kalian, jangan sampai kemudian ketika kita ingin belajar ilmu, ya, justru nyuruh ulama datang ke rumah kita. Datanglah kita ke rumah ulama tersebut. Itu adalah yang terbaik sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu. Nah, sebagaimana Imam Malik tidak mau datang ke istana khalifah. Coba kalau sekarang ya, banyak ulama ketika diundang ke istana kadang-kadang merasa ada kebanggaan. Justru kalau ulama terdahulu itu sebuah kehinaan kalau harus merendah-rendah di hadapan para penguasa. Makanya ulama dulu itu justru mereka adalah orang-orang yang menjauhi pintu-pintu penguasa gitu. Ya. Ya. Kemudian faqala, maka berkata siapa Harun ar-Rasyid sebagai khalifah, shadaqta, engkau benar wahai Imam Malik. Maka beliau mengatakan akhriju, memerintahkan kepada siapa, anak-anaknya, keluarganya, ya, ilal masjid, ya, pergilah ke masjid. Ya, beliau merintahkan kepada siapapun, tasma'u, ya, supaya kalian hatta tasma'u, kalian bisa mendengar ma'annas, bisa mendengar pelajaran kitab hadis An-Muwatta tadi bersama orang-orang yang lain. Itulah luar biasanya ulama dulu ya. Mereka tidak silau dengan penguasa, dengan anak-anak penguasa. Dan yang luar biasa, Khalifah Harun ar-Rasyid pun ternyata tidak kemudian jadi marah kepada Imam Malik. Ya, tidak menganggap Imam Malik sebagai orang yang sombong. Dibangunin ya, yang tidur bangun. Ya, bangun. Kalian datang ke sini kan untuk belajar, bukan untuk tidur. Ya, jadi kalau belajar itu harus sabar, ya, sabar menahan kantuk. Ya, baik ya. Waqala, dan telah berkata siapa Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, kata beliau, hawanun, ya, sebuah kehinaan bila ilmi, atau sikap menghinakan ilmu, ayyahmilahu, ketika membawa ilmu tadi, al-alim, seorang alim, ila baitil muta'alim, kepada rumah muridnya. Jadi bukan sebuah kemuliaan kalau kata Imam Az-Zuhri kalau guru mendatangi murid, justru sebuah sikap menghinakan, merendahkan ilmu. Ya, ngerti ya? Jadi kalau kita merasa masih sebagai seorang muta'alim, seorang santri, seorang murid, jangan malas mendatangi para ulama.
Dan jangan karena orang tua kita kaya tadi kemudian kita membayar supaya ulama datang ke rumah kita. Nah, ini sikap yang dianggap merendahkan ilmu, ya. Ilmu itu diagungkan. Mengagungkan ilmu diantara dengan mengagungkan para ulamanya, ya. Soalnya ada gitu ya. Jadi ulama dipanggil, ya. Kadang-kadang dipanggil, ya. Ulamanya nggak punya kendaraan, disuruh datang ongkos sendiri, misalnya. Nah, ini kurang ajar itu ya. Nauzubillah. Nah, kita jangan seperti itu, ya. Jadi dengan memanggil guru saja itu bukan sikap yang tepat. Kita yang harus mendatangi guru, ya. Jadi itu kata Imam Zuhri, ya. Fa in da'ta ila dzalika, dan jika terpaksa, ya, harus melakukan hal tadi, guru mendatangi murid, yaitu karena daruratun, ada satu keadaan darurat, aw iktadathu maslahatun rajihatun, atau karena tuntutan adanya kemaslahatan yang lebih besar, ala mafsadatin, dari kerusakan, dari tadi merendahkan ilmu. Karena tadi, ya, misalnya ada orang yang memang gak bisa kemana-mana gitu, dia cacat, gak bisa berjalan, gak ada orang yang juga bisa membawa dia, maka gak ada masalah seorang guru mendatangi muridnya. Apalagi muridnya ini misalnya dia punya semangat belajar tinggi, ya. Misalnya itu contoh dalam keadaan darurat. Nah, itu tidak kemudian berarti merendahkan ilmu karena darurat, ya. Fala ba'sa madamat al-hal hadi. Jadi tidak ada masalah kalau keadaan demikian, ya. Dan ini juga yang kemudian dilakukan oleh sebagian, ya, anba di salafi hada. Wabil jumlah, dan secara umum intinya adalah, ya, ini yang harus direnungkan, man ajjalal ilma, siapa saja, kata musannif, ya, yang memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, ajjalahullahu, maka Allah akan memuliakan, mengagungkan dirinya. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang terhormat di mata Allah, tentu saja orang yang mulia, salah satu caranya agungkan ilmu, hormati ilmu, muliakan ilmu. Kalau kita memuliakan ilmu, ya, contoh tadi kita belajar dengan penuh kesungguhan, penuh persiapan, keseriusan, ya, niatnya memuliakan ilmu, maka Allah akan muliakan kalian, insya Allah. Kalau selama belajar kalian berusaha mengagungkan, memuliakan ilmu, suatu saat Allah akan agungkan, Allah akan muliakan. Amin, ya. Allah. Tidak di dunia, pasti di akhirat, ya. Waman ahanahu, dan sebaliknya, waman siapa saja ahanahu, yang menghinakan, merendahkan ilmu, ahanahu Allahu, maka Allah akan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, ya. Waqala, dan telah berkata siapa Wahab bin Munabbih. Apa kata beliau? Kana, ya, al ulama'u, jadi para ulama dulu, qoblana, sebelum kami, ya, kata beliau, qad istagnu bi ilmihim, jadi mereka itu merasa kaya dengan ilmunya, merasa kaya dengan ilmunya, an dunia ghairihim, sehingga apa, tidak butuh dunia orang lain, ya. Maksudnya apa? Seperti Imam Malik, kalau mau beliau datang kepada Khalifah Ar-Rasyid dan beliau siap untuk memberikan harta uang yang besar untuk Imam Malik,
agar mau kemudian mengajar keluarganya. Tapi Imam Malik nggak mau. Kenapa tadi? Ulama dulu merasa kaya dengan ilmunya, tidak lagi butuh harta dari orang lain gitu. Selama kemudian itu menjadikan ilmu itu direndahkan gitu. Ya. Maka kita sekali lagi kalau suatu saat jadi alim, jadi ulama, jangan silau dengan harta orang lain. Jangan silau dengan kedudukan orang lain. Tetap bahwa ilmulah yang lebih tinggi yang harus dimuliakan gitu ya. Kenapa ulama bisa begitu? Rugbatan fi ilmihim, karena mereka sangat mencintai ilmu mereka daripada mencintai harta yang ada pada orang lain. Fasbaha, sehingga mereka menjadi ya ahlal ilmi, memang mereka adalah menjadi ahli ilmu. Ya. Maaf. Fasbah ahlul ilmi yauma, sementara ahli ilmu hari ini zaman sekarang yabduluna li ahli dunya ilmahum, justru apa? Mereka banyak menjual ilmunya kepada ahli dunia, kepada orang-orang kaya. Maksudnya apa tadi? Dia mengajarkan ilmu sekedar untuk mencari kekayaan. Rela kemudian dia datang kepada pintu-pintu penguasa, kepada pintu-pintu pejabat. Untuk apa? Menjual ilmu. Ya. Saking kemudian cintanya pada dunia, pada harta, mengabaikan ilmu, tidak berani menyampaikan sesuatu yang benar misalnya. Karena apa? Khawatir kalau menyampaikan kebenaran, penguasanya tersinggung, pejabatnya tersinggung. Sehingga apa? Tidak mau lagi kemudian dekat dengan dia misalnya. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Padahal seorang alim ketika dia tidak berani menyatakan kebenaran, tidak berani menyampaikan ilmu, apa? Berarti dia sedang mengkhianati ilmu. Ya. Padahal kata Rasulullah kan, qulil haq walau kana murran, ya kan? Katakan kebenaran walaupun pahit. Ya. Kenapa? Karena al-haqqu mir rabbika, kebenaran hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu bedanya ulama dulu dengan sekarang. Kalau dulu tadi mereka merasa kaya dengan ilmu sehingga tidak butuh dengan kekayaan yang ada pada orang lain. Hari ini banyak ulama ya yang justru menjual ilmunya untuk mendapatkan dunia, harta dari orang lain. Auzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal seperti itu. Nah, kenapa ada ulama seperti itu? Tadi rugbatan fi dunyahum, karena mereka justru bukan mencintai ilmu mereka, tapi malah mencintai harta mereka, harta orang lain. Ya. Fasbah ala dunia, sehingga apa? Mereka menjadi ahli dunia, bukan ahli ilmu. Ya. Qad zahadu fi ilmihim. Nah, mereka itu malah jadi zuhud terhadap ilmu. Padahal zuhud itu harusnya terhadap dunia, bukan terhadap ilmu. Zuhud itu apa sih? Apa zuhud? Sederhana. Sering disampaikan, ini wallahu alam, kata-kata Imam Ali katanya, ini zuhud itu letakkan dunia itu bisa harta, wanita, jabatan, kekuasaan, letakkan di tanganmu, jangan di hatimu. Artinya apa? Kita boleh punya harta, punya jabatan, punya anak istri, punya kekayaan, tapi jangan sampai dimasukkan ke hati, sehingga apa? Hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi berpaling dari Allah. Nah itu. Jadi zuhud itu bukan berarti kita harus miskin, karena enggak ada keharaman, larangan kita menjadi orang kaya selama hartanya halal. Banyak contoh orang yang zuhud,
para sahabat Rasulullah diantaranya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Auf, bahkan Rasul sendiri orang yang sangat zuhud. Beliau itu tidak pernah betah, Rasulullah ya, kalau ada harta di rumahnya. Jadi kalau masih ada harta di rumahnya, beliau sangat gelisah gitu. Kalau kita sebaliknya, enggak ada uang gelisah, ya kan? Banyak uang ya tenang gitu. Rasul sebaliknya, ketika ada harta itu gelisah. Kenapa? Karena ingin segera diinfakkan. Makanya suatu saat ketika dalam sebuah sholat berjamaah di masjid, selesai salam beliau tiba-tiba buru-buru. Biasanya zikir dulu gitu ya, ini buru-buru bangun. Kemudian beliau mendatangi kamarnya, ya. Sampai-sampai pas balik kembali para sahabat bertanya heran, ya Rasulullah kenapa? Tidak biasanya engkau buru-buru bangkit dari sholat. Kata beliau, aku tadi ingat masih ada 2 dinar uang yang belum diinfakkan. Ya. Itulah zuhudnya Rasulullah. Begitupun para sahabat, ya. Walaupun kaya raya seperti Abdullah bin Auf, tapi zuhud, taat beribadah, ya, semangat dalam berdakwah, berjihad, seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai seperti tadi digambarkan oleh Hadratus Syekh. Jadi ada ulama yang justru menjual ilmunya untuk meraih dunia, sehingga qad zahadu fi ilmihim, justru dia juhud terhadap dunia, bukan terhadap ilmu, bukan terhadap dunia. Lima ra'au, karena apa? Mereka melihat min su'i maudihi, betapa buruknya kondisi mereka indahu, ya, di hadapan mereka. Jadi seperti itu. Jadi merasa yang kalau ulama itu harus apa ya, supaya dihormati harus kaya misalnya. Enggak. Jadi kita itu dihormati, ya, harusnya karena ilmu kita, bukan karena kekayaan kita, ya. Ya. Walaqad ahsanal qadi, dan sungguh bagus ya penuturan Al-Qadi Abul Hasan Al-Jurjani, hadisun ya, beliau ketika beliau bertutur dalam syairnya, ya, walam aqdi haqqal ilmi, aku belumlah menunaikan hak ilmu. In kuntu kullama bada tama'un sayartuhu li sulaman. Jadi aku belumlah memenuhi hak ilmu jika aku masih menampakkan ketamakan, ya, yang kujadikan tangga untuk apa? Tadi meraih jabatan kekuasaan, ya. Ya, berikutnya adalah saya biarkan saja, selama aku belum menyerahkan jiwaku, ya, untuk melayani ilmu, agar aku melayani siapa yang kutemui, justru aku ingin dilayani. Nah, itu berarti kan sesuatu yang sikap yang bertentangan, ya. Maka agrosuhu izan, ya. Apakah aku menanam ilmu dengan mulia, namun menuainya zillatan dengan kerendahan, kehinaan? Idzan, kalau demikian, fatbau al jahla, maka mengikuti kebodohan, qad kana aslama, justru akan lebih selamat. Maksudnya apa di sini? Ya tadi, jangan sampai kita ini merendahkan ilmu. Karena kalau kita merendahkan ilmu, ya, mengikuti kata beliau orang bodoh, ya, itu jauh lebih selamat kalau begitu. Karena sikap merendahkan ilmu akan menjadikan kita tadi, ya, justru menjadi rendah.
Walau anna ahlal ilmi, andai kata siapa Al-Jurzani, andai pemilik ilmu sonuhu, menjaga ilmu, sonahum, maka pasti ilmu menjaga mereka, ya. Dan sebaliknya walau azzamuhu fin nufusi, ya, kalaulah pemilik ilmu tadi mengagungkan ilmu dalam jiwanya, maka la azzama, maka dia pun akan dimuliakan, akan mulia, ya. Walakin nahanuhu, akan tapi siapa saja yang menghinakan, merendahkan ilmu, fahana, maka dia pun akan rendah, ya. Sehingga ilmu menjadi hina, ya. Dan mereka mengotori air muka ilmu dengan ketamakan hingga. Jadi ini adalah diantara peringatan buat kita, intinya muliakan ilmu, agungkan ilmu, supaya kita agung mulia di hadapan Allah, dan jangan merendahkan ilmu, menghinakan ilmu, karena kita pun akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah hampir setengah 3 ini, ya. Ya, satu poin lagi. Wal asiru, yang ke-10, ayyatakhallaqo, hendaklah berakhlak siapa seorang alim, seorang ulama, bizuhdi, dengan sifat zuhud yang tadi. Intinya bukan anti dunia, tapi zuhud itu tidak kemudian dikendalikan oleh dunia. Boleh kaya, ya. Jadi bizuhdi fid dunya, di antara akhlak seorang alim harusnya dia seorang zuhud terhadap dunia, bukan orang yang selalu mengejar dunia, kekayaan, harta, jabatan, kekuasaan, ya. Wa taqallul minha, dan sedikit, ya, dalam kemudian wa taqallul, jadi bersikap sedikit, ya, tidak kemudian rakus terhadap dunia. Bahkan kalau dalam kitab Nasail Ibad karangan Munawawi, di antara ciri orang zuhud itu apa? Dia itu sedikit makan, ya, sedikit makan, ya. Maka pas kalau kalian di sini cuma makan 2 kali, ya. Konon orang Arab juga 2 kali makannya. Soalnya pernah ada ulama dari Arab berkunjung ke sini, merasa heran juga kok orang Indonesia makan 3 kali. Karena kalau di Arab itu 2 kali gitu, ya. Kita sudah 3 kali masih juga jajan, ya. Jajan bakso, jajan apa, ya macam-macam lah, ya. Nah, jadi zuhud itu tadi dia sedikit, tidak rakus terhadap dunia. Kalaupun makan banyak, kita harus mencontoh seperti pernah mungkin sampaikan Ibnu Sirin. Jadi beliau itu biasa tahajud itu pertengahan malam sampai subuh. Beliau tahajud, beliau kemudian banyak membaca Quran, banyak berzikir. Setiap malam seperti itu. Nah, suatu ketika habis isya beliau makan, tidak biasanya. Biasanya sepiring, ini 2 piring, ya. Maka beliau bicara, ya, keledai itu kalau makannya 2 kali lipat, maka kerjanya juga lebih banyak. Maka beliau bertekad malam itu tidak tidur, bangun malam, ya, menghidupkan malam sampai subuh. Kalau kita gimana? Makin banyak makan, makin malas. Nah, ulama dulu tidak seperti itu. Banyak makan, makin giat, makin semangat, ya, dalam ibadah, padahal dalam belajar, ya. Nah, tapi di sini tadi hendaklah seorang alim itu tadi sedikit tidak rakus terhadap dunia, ya.
biqadil imkani, dalam kadar yang memungkinkan, alladzi la yadurru, yang tidak membahayakan binafsihi wa bi iyali, dan keluarganya. Jadi sederhana gitu. Yang penting dirinya dan keluarganya tidak kelaparan. Ya. Tidak ingin bermewah-mewahan. Ya. Maka kalian pun harus mencari pasangan hidup yang juga sama-sama zuhud terhadap dunia, ya. Jangan orang yang matre. Ya. Ada lagunya kan, cewek matre ke laut aja gitu ya. Ya, buat apa matre ya? Kaya boleh tapi jangan matre, ya. Apalagi kalau jadi seorang alim itu harus zuhud, ya. Maka di sini cukup dalam kadar yang tidak membahayakan dirinya, tidak kelaparan, keluarganya tidak kelaparan, itu ya. Alal wajhi al-mu'tadil minal qanaah, intinya sederhana, ya. Dan tadi bersikap qanaah. Qanaah itu merasa cukup, ya. Merasa cukup, tidak kemudian rakus. Rakus itu harusnya terhadap ilmu, bukan terhadap dunia, ya. Tapi sayangnya kalau kata Imam Ali, ya, ada dua kelompok orang yang rakus, yang tidak pernah puas. Pertama pencari ilmu, pemburu ilmu, dan kedua pemburu harta. Nah, maka seorang muslim harusnya menjadi pemburu ilmu. Pemburu ilmu pasti tidak akan pernah puas, ya. Sudah hafal Quran, dia ingin hafal hadis, ribuan hadis. Sudah hafal ribuan hadis, dia ingin mempelajari fikih, ilmu fikih, usul fikih. Ingin mendalami bahasa Arab, tidak pernah puas. Nah, itu pemburu ilmu. Wa qallu, dan yang paling sedikit darajatil alim, di antara derajat seorang alim, ya. Jadi yang paling rendah, yang paling sedikit di antara derajat orang alim, ayastaqdira, yaitu meninggalkan at-ta'alluq bidunya, keterkaitan dirinya dengan dunia. Maksudnya apa tadi? Jangan sampai karena terikat dengan dunia dia kemudian melupakan Allah. Ibadah jadi malas, ya. Misalnya, karena apa? Karena terlalu terikat dengan dunia. Kenapa? Karena li'annahu a'lam, dia tahu, ya, bihassatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha, karena dia tahu keburukan dunia, fitnah dunia, dan dunia itu akan segera hilang. Kalau tidak kita tinggalkan, dunia bisa meninggalkan kita. Sudah banyak terjadi kan, orang kaya hilang kekayaannya karena bencana. Kalaupun tidak hilang, ya, dunia akan dia tinggalkan ketika dia meninggal, gitu. Ya. Wa kasratu ta'abiha, dan tadi betapa sulitnya, susahnya mencari dunia. Dia tahu seorang alim akan merasa lebih sulit mencari dunia daripada mencari ilmu. Bahwa karena itulah maka dia seorang alim ahaqqu biadamil iltifat ilaiha, lebih berhak untuk apa? Tidak berpaling kepada dunia, wal istighol bi humumiha. Jadi dia lebih layak, seorang alim itu tidak menyibukkan diri dengan urusan dunia. Waruwiya anhu, dan telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya, az-zaman qana'a wa dhalla man tama'a. Jadi akan mulia, akan terhormat orang yang qanaah, dan akan hina, rendah orang yang tamak, yang rakus, ya. Dan sudah terbukti. Coba kalau kita lihat berita, ya, belakangan ini bagaimana
para pejabat yang sudah kaya raya kemudian menjadi pesakitan. Maksudnya apa? Masuk penjara. Ya kan, karena rakus. Gaji sudah gede kemudian tetap korupsi, itu kan rakus. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah terhina kan? Betul tidak? Padahal mungkin tadi pangkatnya sudah tinggi, jabatannya tinggi, gajinya sudah gede, tapi karena rakus dia korupsi, menjadi hinalah dia di mata manusia. Maka betul kata Nabi, ya, siapa akan mulia? Man kona'a, orang yang kona'ah, dan akan terhina man toma'a, orang yang rakus. Baik, sampai di sini ya, mungkin untuk sementara yang bisa disampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan untuk lebih didalami, dipersilakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang telah menyampaikan kajian pada siang hari ini. Semoga kajian yang beliau sampaikan pada siang hari ini dapat sama-sama kita amalkan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini, mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sebagaimana biasanya kami batasi 3 pertanyaan dari santri dan 3 pertanyaan dari YouTube jikalau ada yang bertanya. Baik, dari para santri dulu, apakah ada yang ingin bertanya dari Iwan ataupun Ahwat? Oh, Iwan dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri, salah satu santri daripada Ma'had Darun Nahdlatul Islamiyah. Yang ingin saya tanyakan, kan tadi disebutkan bahwa al-ilmu yu'ta wala ya'ti, bahwa ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Iya. Nah, kalau kita misalkan mengundang ulama ataupun habaib untuk mengisi kajian seperti maulid ataupun tabligh akbar, apakah itu termasuk daripada menghinakan terhadap ilmu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, jadi itulah yang dikatakan dikecualikan dari kondisi-kondisi mendesak. Ya. Dan sebetulnya itu lebih pada konteks dakwah. Ya. Karena kita misalnya di sini kan jelas kampung ini butuh pencerahan misalnya. Membutuhkan pencerahan dari ulama-ulama besar. Yang tidak mungkin misalnya kita mengangkut warga ini ke tempat ulama tadi. Misalnya seperti itu. Maka mengundang mereka dalam konteks tadi adanya alasan darurat yang gak ada masalah sebetulnya. Ya. Jadi dalam kondisi normal tadi kita sebagai murid ini dalam konteks pribadi itu yang harus dilakukan, kita datangi. Ya, tapi dalam konteks kita ingin ada syiar dakwah di masyarakat yang tidak memungkinkan mereka diangkut ke tempat ulama tadi, ya nggak ada masalah. Selama ulama tadi memang berkenan untuk hadir di tempat ini. Ya, ini adalah lebih pada konteksnya dakwah. Syiar, ya. Paham ya? Maka tadi disampaikan dalam penjelasan tadi, ya. Illa idza kana bidzalika maslahatun tazidu ala hadil mafsadah. Selama ada kemaslahatan lebih besar daripada konteksnya merendahkan ilmu tadi, enggak ada masalah, insyaallah. Ya. Jadi ini dalam kondisi kita ya terutama secara pribadi ingin belajar, ya maka datangi ulama, bukan ulama disuruh datangi pada kita. Paham ya? Jadi ini lebih dalam konteks dakwah. Yang lain?
Bi punten Bi, ada yang ingin bertanya nih dari Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi izin bertanya, jika menjual ilmu itu tidak boleh atau sama dengan menghinakan ilmu, bagaimana dengan sistem pendidikan sekarang yang berbayar? Juga bagaimana dengan sistem homeschooling yang berakar gurunya itu datang ke rumah? Terima kasih Abi. Wassalamualaikum. Dari Najwa. Pertanyaan luar biasa ini ya. Oh, bentar. Jadi pertanyaannya itu, jika menjual ilmu itu tidak boleh, kan sama dengan menghinakan ilmu. Lalu bagaimana dengan sistem pendidikan sekarang yang berbayar? Juga bagaimana dengan sistem homeschooling yang berakad gurunya itu datang ke rumah? Iya. Pertama, memang sistem pendidikan kita ya, sebetulnya ini yang berbeda dengan zaman dulu ya, zaman khilafah Islam, di mana betul-betul pemerintah atau khilafah zaman dulu menyediakan pendidikan secara gratis cuma-cuma, termasuk menggaji guru-guru mereka gitu ya. Nah, kalau sekarang menggaji siapa? Ya muridnya gitu. Nah, maka di sini dalam konteks ya sekolah, pesantren, ya sebetulnya wajar saja dalam konteks sekarang. Kenapa? Guru juga perlu digaji, santri juga butuh makan, ya kan? Dari mana? Ya orang tuanya harus kemudian berikan kontribusi. Kalau tidak begitu ya tidak akan jalan gitu, ya kan? Kenapa? Karena hari negara tidak menyediakan pendidikan gratis kecuali hanya ya sedikit lah dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap ilmu, apalagi ilmu agama gitu ya. Maka sebetulnya kondisi-kondisi ini kondisi yang tadi darurat terpaksa ya. Kalau kita hidup dalam sebuah sistem Islam, insya Allah tidak seperti ini ya. Tapi karena sistem ini sistem sekuler kapitalis, kita dipaksa untuk membayar mahal sekolah, bahkan pesantren. Ya karena apa? Pesantren pun tidak bisa menanggung istilahnya tadi makan santri, ya kan? Untuk menyediakan fasilitas belajar. Betul tidak? Kalau tidak kemudian dari para orang tua gitu. Nah, itu tidak dalam konteks menjual agama. Karena memang tadi pendidikan itu butuh biaya bagaimanapun. Ya. Nah, kecuali kalau dulu di beberapa daerah, sekarang mungkin masih terjadi. Jadi itu banyak kiai yang kaya. Ketika mendirikan pesantren, justru dia memberi makan santri-santrinya. Ya. Nah, kalau sekarang kan banyak yang seperti itu gitu. Ya. Maka gak ada masalah, insya Allah bukan berarti sebuah aib ketika ada pesantren berbayar, ada sekolah berbayar, karena memang butuh biaya untuk semua tadi, untuk menggaji gurunya. Ingat ya, dari sisi seorang alim kita tidak pantas menjual ilmu. Tapi bagi seorang murid, ingat ini ya, saya katakan seorang alim tidak pantas menjual, membisniskan ilmunya. Tapi bagi seorang murid sangat pantas dia memberikan penghargaan terhadap gurunya gitu, ngerti nggak? Hargai, menghargai guru, menghargai ilmu. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan guru itu kadang-kadang di pesantren misalnya seorang kiai bisa 24 jam mengajarkan ilmu kepada santrinya. Kapan cari nafkahnya? Ya kan? Sementara dia punya anak istri. Maka harusnya apa? Orang tua pun perhatikan kesejahteraan guru-guru terutama di pesantren. Ya. Karena hidup kita dalam kapitalisme
di mana kemudian kita guru-guru ngaji, guru-guru agama tidak kemudian digaji oleh pemerintah kecuali mungkin PNS gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Paham nggak? Mudah-mudahan paham. Jadi dari sisi kita sebagai kata seorang ulama itu tidak layak menjual, membisniskan ilmu, tapi dari sisi murid sudah selayak memberikan penghargaan kepada gurunya, kepada ulama. Makanya dulu di zaman Umar bin Khattab, Allah alam ya, katanya seorang guru ngaji saja bisa digaji dengan 15 dinar katanya ya. Kalau betul ini riwayatnya 15 dinar, sekarang kira-kira 2 juta 1 dinar. Berarti 30 juta. Guru ngaji 30 juta gimana? Sekarang guru ngaji berapa bayarannya? Hah? 300.000 itu pun setahun mungkin ya, bukan sebulan. Ya, Allah alam ya. Padahal ciri kita menghargai ilmu adalah juga hargai tenaga, waktu yang telah dikorbankan oleh guru kita. Itu ya. Begitu? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya kalau masalah tadi homeschooling ya, karena kondisi ketika orang tua sibuk dan ilmunya juga terbatas, ya memang sebenarnya tadi kondisi darurat ya, gak ada masalah memanggil guru, tapi kalau bisa anak kita yang mendatangi gurunya itu jauh lebih terhormat, dalam arti kita menghormati ilmu ya. Baik, yang lain? Ada lagi? Dari Ikhwan, silahkan. Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Habibi Al-Ghani dari Banda Aceh, santri Darun Nahdoh. Abi, bila ada contoh seorang dia itu ditakdirkan dengan Allah jadi orang kaya raya, mobil mewahnya ada berderet-deret, rumahnya besar mewah, namun ia itu tidak pernah dengan beribadah kepada Allah seperti bangun sholat tahajud, tidak pernah lupa untuk ke majelis ilmu, tidak pernah lupa beribadah, itu boleh-boleh saja atau itu boleh-boleh saja ya Abi? Boleh-boleh saja apa? Kalau jadi orang kaya tapi orang kayanya ini bersikap gitu, nggak pernah tinggal ibadahnya. Tidak pernah ibadah? Nggak pernah tinggal ibadahnya. Oh gitu. Terus? Karena ditakdirkan jadi orang kaya, dia itu malah karena kekayaannya itu dia makin semangat buat menginfakkan hartanya jalan Allah, sering ke majelis ilmu. Ya. Ya tadi ya, kaya itu tidak dilarang. Nggak ada larangan dalam Islam untuk kaya atau dilarang kaya, tidak. Jadi Islam itu intinya sekedar menentukan cara memperoleh kekayaan. Yang penting selama itu halal, kaifiyahnya gak ada masalah orang memiliki harta berapapun ya, menjadi miliarder, kekayaannya miliaran bahkan triliunan, gak ada masalah selama diperoleh dengan cara yang halal. Yaitu yang kedua tadi, kita harus mencontoh orang-orang kaya di zaman dulu, generasi salafus soleh, seperti tadi para sahabat yang kaya raya, yang mereka habiskan
mereka korbankan sebagian hartanya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Abraham bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, jadi intinya adalah jangan sampai kekayaan kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Kalau dia kaya ahli ibadah itu bagus. Kalau dia kaya ahli sedekah itu bagus. Kalau dia kaya ahli ilmu apalagi. Ya. Dulu banyak ulama yang kaya raya. Ya. Seperti tadi Ibnu Sirin, seperti Imam Lais bin Sa'ad. Itu ulama yang kaya raya. Ya. Imam Lais bin Sa'ad itu konon karena beliau seorang pengusaha juga, setiap tahun tidak kurang kekayaan itu adalah 160 miliar per tahun pendapatannya, pemasukannya. Tapi yang menarik, beliau pernah tidak bayar zakat. Bayangkan, padahal kekayaannya setiap tahun pendapatannya 160 miliar, tapi pernah tidak bayar zakat, itu gimana sih? Padahal nisab zakat mal itu kan berapa? Dalam konteks perdagangan misalnya ya setara dengan 85 gram emas. Ya kalau sekarang kalau misalnya harga emasnya 2 juta misalnya berapa? Tinggal dikali. Nah ini miliaran tapi tidak bayar zakat. Ternyata apa? Sebelum masuk waktu haul, batas waktu diwajibkan zakat, beliau telah infakkan seluruh hartanya yang 160 miliar tadi. Luar biasa. Itulah ulama, itulah orang kaya yang ngerti tentang harta kekayaan. Ya, jadi harus seperti itu. Kaya boleh tapi jangan lupa ibadah. Kaya boleh tapi sekaligus kita ahli ilmu. Kaya boleh tapi kita juga ahli infak, sedekah. Ya, jangan kaya pelit, lupa kepada Allah misalnya. Saking kayanya sibuk tidak mau hadir di majelis ilmu. Nah itu yang jelek. Baik, barangkali karena waktu yang sudah habis ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada saat ini bisa memberikan manfaat, menambah keberkahan, dan tentu adalah berkah itu ketika ilmu diamalkan dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik supaya kita diberikan kekuatan dalam mengamalkan seluruh ilmu yang sudah kita pelajari. Demikian dari Abi, mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Dikembalikan kepada host. Terakhir dituturkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang telah menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para pemirsa. Semoga pemirsa yang bertanya tadi bisa mudah-mudahan paham ya dengan jawaban yang diberikan oleh Abi. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu telah habis ya, langsung saja kita tutup kajian pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, supaya tutupnya ini menjadi berkah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, yang insya Allah doa akan dipimpin oleh salah satu teman kita, yaitu Akhuna Muhammad Ilyas. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajmain.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha qasal ghayas min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan wa tawbatan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'. Allahumma tahhir qulubana min asy-syakki wasyirki wa nufusana min at-tam'i wa amalana min ar-riya wa furujana min az-zina wa lisanana min al-kidhbi wal ghibah wa ayunana min al-khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akfina bi jalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka dawlatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bi al-islam wa ahlahu wa tudillu bil kufra wa ahlahu. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man qatala wa khadara al-muslimin. Allahumma asturna bi satikal jamil wa akhrijna min ad-dunya muslimin. Allahumma asturna bi satikal jamil wa akhrijna min ad-dunya muslimin. Allahumma asturna bi satikal jamil wa akhrijna min ad-dunya muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan pada siang hari ini Allah SWT segera kabulkan, amin ya rabbal alamin. Baik, dengan dibacakannya doa pada siang hari ini maka berakhirlah kajian pada hari ini. Saya selaku host mohon undur diri. Apabila dalam pembawaan saya memiliki banyak kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.